لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحي العميم ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بلغ مقاصدنا بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة من تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدين عليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين ثم إلى أرواح ولياء أصلح البلدة ثم إلى روح محمد عبد الله هذا لا شهوة بكر من سالم ومن عمر هذا المسجد وعبر الله فيه وحضر في المجلس السابق لاحقا وساعد في عمارة المعهد الله ضاشر مغفرة وبركاتهم وأصحاب المرهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك. Karena itu faman nama, siapa orang yang tidur falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Balon pelembungan itu kalau diisi udara, kalau diikat di udaranya terjaga. Kalau terlepas ikatannya al-ngawasu, keluar itu udara. Manusia dalam perutnya kalau ada udara, mata ini jadi mengikat. Kentutu wal ngebrotu. Faham ya? Kalau memang dia tadi itu pendengarannya normal. Paham ya? Semenjak dia tadi itu masih mendengar walaupun tidak paham, geremeng, maka belum dikatakan tidur. Belum dikatakan tidur. Karena itu kalau ada orang tidur-tiduran, masih kedengeran orang ngomong apa yang diomongkan, belum dikatakan tidur, tidak batal wudunya. Jadi sekiranya pendengaran sudah tidak mendengarkan omongan orang yang ada di sekitar, kalau masih mendengarkan omongan yang ada di sekitar, walaupun itu tidak begitu memahamkan, tetap dinyatakan belum tidur. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, tidur orang yang, pantatnya menetap ada di tempat tidurnya, di tempat duduknya. Kecuali tidur orang yang duduk, yang pantatnya menetap ada di tempat duduknya. Baik-baik itu duduk ada di tekel, keramik, duduk di atas kursi, asal kursinya bukan kursi yang bolong-bolong, atau kursi pentil, paham ya?
Artinya duduk yang pantat tadi itu betul-betul tersumbat dengan tempat duduknya, maka walaupun dia pules tidurnya, dinyatakan tidak batal. Karena Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Kemudian para sahabat rupanya kelelahan. Hatta takhfiga ru'usuhum. Sampai kepalanya sahabat tadi itu miring-miring. Ngantuk tidur. Tapi memang saat itu payah. Nggak seperti ente bangun tidur, hadir pengajian tidur lagi. Moto kurang ajar itu. Karena memang para sahabat waktu itu tidur sampai miring-miring kepalanya. Thumma yusallun walam yatawaddau. Kemudian mereka langsung sholat tanpa wudhu. Padahal Nabi tahu tidurnya mereka. Akhirnya disimpulkan sama Imam Syafi'i, berarti kalau posisi duduk seperti para sahabat tadi itu, tidak dinyatakan batal wudhu. Buktinya apa? Nabi nggak merintahkan berwudhu kepada mereka, dan mereka pun tidak wudhu, langsung sholat. Nabi pun tidak menyatakan sholat kamu batal, dan seterusnya, dan seterusnya. Paham ya? Loh, apakah Nabi mengakhirkan sholat isya? Kadang-kadang Nabi itu sholat isya awal waktu, kadang-kadang juga Nabi mengakhirkan sholat isya. Kenapa? Nunggu kumpulnya sahabat. Kalau mereka itu di awal waktu kumpul, maka Nabi sholat di awal waktu. Tapi kalau ada yang terlambat, ditunggu sama Nabi. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Zamannya Nabi itu yang tidak rajin sholat berjamaah munafik hukumnya. Itu tandanya orang munafik. Selamat sampai tidak urip zaman Nabi. Zamannya Nabi itu orang yang tidak rajin sholat berjamaah, sengaja sholat meninggalkan berjamaah dengan Nabi di masjid, itu tanda-tanda kemunafikan. Karena itu Nabi SAW rahmat, ditunggu, kasihan mereka capek. Ditunggu sama Nabi SAW. Lah, yang sudah datang duluan nunggu Nabi capek sampai tidur gitu. Jadi bukan capeknya tadi itu karena akhirnya seperti alasannya ente, capek nggak taklim, enggak sahabat itu. Capek nggak sholat berjamaah, enggak, tetap. Kalau ente kan enggak, capek turu langsung di rumah, enggak sholat kadang-kadang. Tapi mereka tidak, tetap menjaga berjamaah, tetap menjaga ibadahnya, tetap menjaga rutinannya sekalipun dia capek. Itulah hebatnya sahabat. Lah kalau model koyo ente sahabat, gerimis titik gak teko, jembrot gak teko, ya repot sudah. Karena itu jiwanya para sahabat itu adalah jiwa pilihan. Nah, radhiyallahu anhum ajmain. Naam. Kedua, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa udara yang keluar dari dubur itu adalah membatalkan wudu. Udara yang keluar dari dubur adalah membatalkan wudu. Jadi sebenarnya segala yang keluar daripada jalan muka atau belakang membatalkan wudu, Pak. Baik itu yang biasa keluar maupun tidak. Misalnya darah yang keluar. Orang ambeien kadang-kadang batal. Yang jarang maupun tidak jarang, yang keluar misalnya cacing, batal. Insya Allah yang keluar sepur, batal.
segala sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalan membatalkan wudu, kecuali mani dalam mazhab Syafi'i. Mani itu kalau keluar mewajibkan wudu, mewajibkan mandi, tidak membatalkan wudu. Gambarannya gimana? Lah kalau keluar mani berhubungan suami istri kan berarti sudah kepegang. Iya, batal wudunya karena kepegang, bukan keluar mani. Lah kalau mimpi, dilihat dulu. Kalau posisi tidurnya duduk, pantatnya menetap, atau berhayal sampai keluar mani, maka dinyatakan wudunya tidak batal, tapi wajib man. Ini madhab Imam Syafi'i. Ya. Taib. Jadi angin yang keluar dari dubur itu adalah membatalkan wudu. Cuma kadang-kadang ini setan membuat kita was-was. Seakan-akan keluar angin padahal enggak. Sehingga saya jeding entek. Sehingga wudhu berkali-kali bukan karena batal wudhunya, tapi karena was-was. Karena itu Nabi pernah menyatakan begini, idza shalla ahadukum fawajada fi batnihi syai'an fala yansarifna minha hatta yajida rihan aw yasma'a sautan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang di antara kamu sholat, kemudian ia mendapatkan terasa sesuatu ada di perutnya, ini keluar apa enggak ya? Jangan kamu batalkan sholat kamu. Teruskan. Kenapa? Karena itu mulai bisikan was-was setan untuk mengganggu kamu dalam sholat, khusyuk dalam sholat, atau menjadi orang yang was-was. Sampai yakin yang keluar tadi itu. Yakinnya bagaimana? Dengar suara atau bau. Paham ya? Dengar suara atau bau. Metu apa enggak ya? Enggak metu, gitu loh. Jangan mau digoroi sama setan, enggak metu. Paham? Kecuali kalau tut, apa gorek? Mercon nih. Itu mercon itu. Paham ya? Sampai mendengar suara atau dengar atau mencium bau. Artinya yakin keluar itu sesuatu atau angin dari pantat-pantatnya. Paham ya? Orang budek, ya ukurannya maksudnya dia yakin keluar, bukan keragu-raguan keluar. Ya, leung budek gak iso masih dikai speaker, Pak. Ya. Baik. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahwa batal wudhu itu hendaknya dilangsungkan, diteruskan dengan berwudhu. Karena wudhu itu adalah banyak sekali manfaatnya, saudara. Bukan hanya sekedar untuk kita mau sholat wudhu, ya itu wajib. Megang Quran wudhu, ya itu wajib. Tapi bersiap-siaplah untuk sholat setiap saatnya dengan cara punya wudhu setiap saat. Karena itu Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Berwudhu itu adalah separuh daripada iman. Ada menyatakan syatrun bermakna juz'un, bagian daripada iman. Ada menamakan syatrun itu adalah nisful iman. At-tuhur, at-tanazzuh, at-tatahhur, bersuci. Bersuci
secara dohir badan, yaitu dengan cara mandi, berwudu, atau menghilangkan najis, atau yang sama maknanya dengan wudu, yaitu tayamum, kalau bagi orang berhalangan berwudu. Itu secara dohir. Mandi itu ada yang wajib, yaitu mandi karena jenabat, atau bersih daripada haid nifas, haid nifas atau melahirkan bagi perempuan. Ada yang sunnah, sholat Jumat, untuk hari raya, untuk khusuf, untuk kusuf, dan lain-lainnya. Tapi mandi yang sunnah itu jika dinadari menjadi wajib. Karena itu kalau sampean sholat Jumat mau mandi, supaya dapat pahala wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Sampean ngomong gini aja, mau mandi nih, saya nadar mandi Jumat. Saya nadar mandi Jumat. Kemudian sampai niat, saya niat mandi Jumat yang saya nadari. Wah, dapat pahala wajib. Ya, gambarannya kalau wajib itu misalnya dolar. Kemudian kalau sunnah itu rupiah misalnya, $100 dengan $100. Atau enggak? Hah? $100 dengan $100? $100 untuk permen kan? Hah? Kalau $100, waduh, antuk sak becak kan permen. Paham ya? Karena itu, sing pinter kalau sampean mencari pahala. Ojo pinter dulu duit doa kan? Yang pinter kalau mencari pahala. Sunnah bisa dapat pahala asal sampean nada. Dari ini Cun, sampean iktikaf di masjid ini hukumnya apa, Sun? Tapi kalau sampean masuk masjid kemudian nadar, saya nadar iktikaf ada di ini masjid. Kemudian sampean duduk, saya niat iktikaf yang saya nadari di ini masjid. Ini masjid. Anda mendapatkan pahala iktikaf wajib. Sing pinter, ojo pinter duit doa, tidak pinter ganjaran. Ya? Oke. At-tuhuru syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Suci batin. Membersihkan batin daripada penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit cinta dunia, penyakit benci dan lain-lainnya. Itu adalah bagian separuh daripada kesempurnaan iman. Mudah-mudahan bersih hati semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Naam. Hadis ini juga menganjurkan kita untuk perhatian dengan wudhu, saudara. Bahkan usahakan kalau tidur punya wudhu. Kalau tidur punya wudhu. Dalam kitab Ihya dikatakan begini, ada satu riwayat begini, idza namal abdu ala taharatin urija biruhi ilal arash fakanat ru'yahu sadiqah. Masya Allah. Kalau orang mukmin itu tidur punya wudu, itu ruhnya mi'raj, naik sampai ke arash. Dan mimpinya dinyatakan mimpi benar. Wa idza lam yanam ala taharah, kalau memang dia tidak tidur, kalau dia tadi itu tidurnya tidak punya wudu, gasurat ruhu anil bulu, enggak sampai ruhnya ke sana, enggak terangkat. Fatikal manab adghathu ahlamin la tasduq, maka mimpi-mimpinya adalah kembangan tidur. Begini, di jasad manusia itu ada dikatakan
ruhul badan, ada dikatakan ruhul hayah. Ada dikatakan ruh badan, ada ruh kehidupan. Kalau ruh kehidupan lepas, mati ente. Ya mati sudah. Kalau ruh badan lepas, tidur. Karena itu tidur itu dikatakan akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur itu satu lur sampai mati. Cuma bedanya, kalau tidur yang lepas ruhul badan, ruh badan. Ruhul hayah masih ada. Ruh kehidupan masih ada. Jantung bergerak, ginjal bergerak, ini semuanya bergerak. Tapi ruh badannya terangkat. Lah, kalau dia punya wudu, naik ini ruh badannya. Sampai ke arasy. Paham ya? Kalau orang mukmin ini ya. Menurut ukuran kebersihan dan kualitas ruh tadi itu, maka disitulah dia akan menemui banyak hal dalam mimpinya. Ada yang ketemu para wali, ada yang ketemu para malaikat, ada yang ketemu para nabi, ada yang ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Ruhnya tadi itu lepas, mereka, ruh tadi itu naik, bahkan sampai ke arasy. Paham ya? Karena itu wudu secara zahir Anda lakukan dan secara batin untuk ruh Anda lakukan. Gimana caranya manusia itu bisa ruhnya begitu? Begini, dengarkan baik-baik. Di tubuh manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafsu. Ada nafsu, ada ruh. Kalau ruh ini kuat, jasad ngikuti ruh. Tubuh ngikuti ruh. Kalau nafsu ini kuat, maka jasad akan mengikuti nafsu. Kuatnya ruh itu dengan banyak taat kepada Allah Subhanahu. Sampean baca Quran, sampean zikir, sampean sholat, sampean qiyamul lail, sampean sedekah, sampean jauh dari haram, semuanya. Itu ruhnya kamu tadi itu akan kuat. Jasad ngikuti. Karena itu Majelis Taklim semangat. Jasad ngikuti. Ada orang tidak semangat Majelis Taklim. Yang semangat itu berarti jasadnya ngikuti ruhnya yang kuat. Qiyamul lail, ada nggak bisa qiyamul lail? Padahal lebih mudah, lebih kuat badannya. Kenapa? Karena ruhnya kuat, jasadnya ngikuti. Jasadnya ngikuti ruh. Nafsu itu menjadi kuat, kenapa? Karena syahwat. Karena ngikuti syahwat. Syahwat itu adalah kesenangan duniawi, walaupun halal. Mangane sate dok. Tidurnya di kasur yang empuk 20 jam turu. Walaupun halal. Kemudian dia cukup main-main sepak bola, bulu tangkis, voli, Quran enggak. Zikir enggak. Sepedaan 40 kilo. Sholat di masjid petang langkah enggak. Sholat di masjid 4 langkah enggak mau. Ini ngikuti syahwat walaupun halal, apalagi haram. Ini menguatkan hawa nafsu. Lah kalau nafsu yang kuat ngikuti jasad. Kalau pergi ke lapangan semangat, pergi ke masjid lemes. Ada enggak? Ngaku kon. Gak ada wong liya ngono ya. Ini nafsu kuat, akhirnya jasad ngikuti Lah, kamu sekarang harus berpihak kepada ruh.
Lah kalau ruh itu kuat saudara, ruh itu bagus, ruh itu kuat, lah enaknya orang kalau punya ruh kuat itu, Masya Allah, kalau tidur, ruhnya malah masuk ke alam yang lain. Urija biruhuhu ilal arash, ruhnya mi'raj. Di situ nanti bisa dia ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu Wali Songo, ketemu Faqihul Muqaddam, ketemu para sahabat, ketemu Nabi, ketemu malaikat, ketemu, Masya Allah. Rohnya kuat. Lah kalau ndak rohnya nggak kuat, ya ketemu ulo kon. Mimpi dikejar ulo. Mimpi jadi raja. Bangun tidur, ngledek gede komai. Ya enggak? Kenapa? Karena rohnya tidak kuat. Nah, ayo kita perkuat rohnya kita. Ya? Karena itu tinggalkan kesenangan duniawi. Tinggalkan kesenangan duniawi. Untuk berpihak kepada roh. Termasuk, nggak apa-apa ya. Sedikit menyinggung. Tapi bagi yang laki, yang perempuan enggak bu. Sedikit menyinggung. Termasuk kesenangan nafsu ar-raqa'u. Eman nggak ini? Waduh, saya lebih baik tidak ngerokok. Ini tidak ada manfaatnya. Anggap halal, apalagi makruh dan haram. Ini termasuk kesenangan nafsu. Tak kayak narek yatim, mas, duit. Tak kasihkan bapakku, guys. Tak kasihkan emakku, sudah. Anda berpihak sama roh. Bah? Tak buat zikir aja. Daripada nyedot grendel, di grendel temenan yang surga ya apa ya? Wah, lebih baik saya tadi itu. Nah, ini termasuk kesenangan nafsu jika Anda kesenangan syahwat jika Anda tinggalkan itu adalah sangat berpengaruh terhadap kekuatan daripada roh. Masya Allah. Karena itu orang yang soleh itu tidurnya itu adalah satu kenikmatan. Dia merasakan kenikmatan dalam tidurnya lebih daripada terjaga. Kenapa? Kalau terjaga, ketemu ambek wong koyo aku ambek sampean. Wadah, ketemu wong iki maning. Tapi kalau dia tidur, waduh, bisa ketemu sama Nabi, bisa ketemu dengan sahabat, bisa ketemu yang lainnya. Bahkan di antara mereka sampai ada menyatakan, aku ini mendapatkan ilmu lewat mimpiku lebih daripada ilmu yang aku pelajari dalam keadaan terjagaku. Jadi kadang-kadang orang tadi itu Pak, belajar sama syekh, ngatamkan satu kitab sampai tahunan. Tapi kalau mimpi, ngatamkan puluhan kitab, hanya beberapa jam. Barokahnya lebih tinggi ada di mimpinya orang yang soleh tadi itu. Karena itu kalau ada orang yang soleh, ojo ditangani, kecuali kalau urusan wajib. Kenapa? Mungkin dia lagi bermesra dengan Nabi Muhammad di situ. Mungkin dia lagi bermesra dengan orang-orang yang soleh ada di situ. Lekon tangeno ono. Kenapa? Bumbung durung ngiler iki. Karena itu Masya Allah, tidur itu bisa menjadi satu hal yang nikmat sebenarnya. Karena itu wudhu, bersihkan hati, wudhu, niati yang bagus. Nah, dan dalam kehidupan ini berpihaklah kamu pada ruh, sehingga ruhnya kamu itu akan kuat dalam kehidupan dunia. Jasad mengikuti ruh dalam perbuatan taat, tidur, berhenti dalam urusan duniawi, ruhnya pun mi'raj sampai ke arash, dan di situ dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Begitu saudara. Nah, karena itu ayo kita semuanya harus sadar bahwa kenikmatan di atas dunia bukan terbatas pada makanan yang lezat, minuman yang lezat,
Kenikmatan di atas dunia adalah bukan karena berlimpahnya harta. Kenikmatan di atas dunia sebenarnya adalah kalau kita kumpul dengan orang yang soleh. Kalau kita menjadi orang yang soleh. Kalau kita benar-benar merasakan ridha Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berwudu, selalu berwudu. At-taharatu ala taharah, nurun ala nur. Orang yang setiap batal wudu, dia langsung wudu, itu berarti dari cahaya, dikasih cahaya lagi, benar-benar terang nanti rohnya, terang hatinya, akan bisa memandang yang tidak dipandang oleh panca indera manusia yang biasa. Bahkan Nabi menyatakan, an-naimut tahir kasaimil gaim. Tidurnya orang yang suci, suci hati, suci jasmani, maka dia seperti orang yang puasa dan orang yang qiyamul lail. Tidur ini. Tapi dicatat seperti pahalanya orang puasa sama qiyamul lail, turu. Nah, kenapa? Karena bersih hati dan bersih jasmani. Selain itu, terakhir, Islam itu adalah ajaran yang juga merawat jasmani. Wudu itu Pak, Bu, itu juga merawat badan kita untuk sehat. Sekarang lagi musim orang membicarakan corona. Masya Allah, corona. Waduh. Di mana-mana sering disebut corona, bahkan lebih sholawat daripada sholawat sekarang ini. Kalau sampean insya Allah ahli wudhu, insya Allah ada Pak. Kenapa? Karena di wudhu tadi itu diajarkan cuci tangan, wudhu yang sempurna, berkumur, beristinsyak, menyedot air ke hidung, dikeluarkan, berwudhu, membasuh muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Ternyata virus itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya karena kita megang. Lah kalau kita batal wudhu, cuci, batal wudhu, cuci, insya Allah selamat. Kemudian virus itu bisa masuk lewat mulut, samda kumur. Insya Allah bersih. Kemudian mulut virus itu juga bisa masuk lewat penciuman hidung, ada istinsyak. Insya Allah bersih. Kemudian lewat anggota badan yang terbuka, ya wajah. Masuk nggak helm terus kan? Anda basuh setiap saatnya, ya tangan semuanya, ya kepala, ya kaki, subhanallah. Berarti insya Allah orang yang ahli wudhu selamat dari corona. Siap ahli wudhu? Temenan agon. Setiap batal wudhu yakin insya Allah jauh daripada penyakit corona. Pun ikut resep Rasulullah, ya enggak? Ikut resepnya Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan insya Allah majelis ini akan berikan manfaat kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Masya Allah, udan Pak, Bu, ya. Banyak orang yang selimutan saiki, kademen. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni semua kesalahannya, semua dosanya. Allah terima semua amal kebaikannya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang ujian, mudah-mudahan insya Allah dapat ilmu yang manfaat. Sukses dunia sampai akhirat. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya.
Yang hamil mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan mudah. Anak yang akan melahirkan dan seluruh anak-anak kita menjadi anak yang saleh, salihin dan salihat. Ala hadin niyat min salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوليب نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حمد النبي. Investasi sensasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat
dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.